terkait semalam digeruduk warga seperti apa sih Pak kronologisnya Pak? Masalahnya begini loh. Jadi warga geruduk di sini itu intinya warga tuh minta keadilan yang berdasarkan etika dan perjuangan. Ini pendidikan. Ini yang begini. Dulu TKPKK. Saya kebetulan 16 tahun lebih jadi kades. Jadi saya ketua yayasannya. Nah kemudian masyarakat tahu toh seperti apa perjuangan saya pada waktu itu. Nah ini akhirnya dulu saat kami buat TK itu, ayo orang-orang setempat yang punya potensi tidak melawan undang-undang, ayo kita bekerja jadi perangkat mengajar di anak-anak itu. Nah ada regulasi baru sekarang TKPKK dinegrikan. Nah wajar toh yang udah berjuang lama itu minta ngerasakan seperti apa jadi karyawan TK negeri loh. Kalau tahu-tahu orang baru datang yang udah terima enaknya ini ya wajar masyarakat ribut. Digeruduk, ini udah kedua, semalam digeruduk lagi saya. Karena kebetulan yang kepala sekolah selama ini kan orang sini, rumahnya dekat, udah ngabdi di situ 12-13 tahun. Tahu-tahu dia harus pergi, datang orang baru, etikanya seperti apa? Jangan PLT, kepala dinas kewenangannya nggak mutlak seperti ini. Ini pelanggaran etika. Undang-undang silakan. Wali kota harus selektif. Jadi kekuatan massa itu tolong dihargai. Dulu suruh pilih Bambang katanya, pilih wali kota sudah. Begitu tuh dia pecat, apa perasaan? Itu. Jadi ini hanya permohonan saya. Hargailah masyarakat. Tentu hargai saya lah pribadi. TK itu ambruk, saya bangun 3 TK itu. Saya nggak pernah narik warga. Bahkan hibahkan tanah nilainya miliaran untuk masyarakat. Tapi hargai saya. Aku nggak minta bagian kok. Hanya Allah yang tempat saya minta nanti. Itu. Ini seperti saya orang bodoh dikabari enggak, apa enggak malah orang yang berjuang lama diberhentikan, orang yang baru muda ngamuk saya. Jadi PLT kepala dinas pendidikan itu konsultasi dulu wali kota, konsultasi dulu lapangan siapa yang akan dijadikan itu, apa modusnya. Ada nggak Pak aturan regulasi PLT bisa mutasi atau rolling kepala sekolah Pak? Itu kewenangan ada wali kota loh. Kalau tesis di dinas pendidikan ya, itu minimal dia komunikasi. Jangan semua sini ini sakit ribut itu metro. Itu baru dari kerja. Saya nggak tahu yang main seperti apa. Intinya ini negara diatur undang-undang. Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat menjadi daerah. Metro kota ini otonom. Itu silakan. Undang-undang silakan. Tapi intinya PLT itu kalau mau main-main tentang mutasi jabatan kepala sekolah itu koordinasi dulu dengan wali kota, koordinasi dulu dengan lapangan. Masyarakat seperti apa itu? Ini karena itu khusus loh mas, khusus. TK 3 tempat ini yang bangun. Itu. Nah sekarang contoh, betul tak bangunkan di tanah saya. Nah ada proyek, monggo. Wah, saya pasarkan mas, itu nilainya miliaran itu. Tidak ada yang tidak keturuti demi masyarakat. Tapi begitu sudah jadi maju gini, ya kalau saya dilupakan nggak apa-apa. Masyarakat jangan lupakan yang berjuang itu. Wajar orang sini pengen ngerasakan dari kepala sekolah negeri seperti apa. Yang honor-honor lama di sini, yang dulu nggak digaji hanya berapa perak, itu tolong dihargai. Jangan orang lain yang kerja keras, tahu-tahu enaknya mau orang lain, etikanya nggak ada itu. PRT kepala dinas berjalan, geruduk masa ini. Aku akan turun tangan. Ya, sebagai kepala sekolah yang sebelumnya belum negeri itu, sekarang sudah jadi negeri, begitu dinegerikan kok saya
tergeser oleh orang baru. Itu yang saya juga kurang terima itu gitu. Jadi saya kurang ikhlas menerima seperti digeser gitu. Jabatan kepala sekolahnya juga digeser dan saya digeser ke sekolah lain. Jadi saya merasa TK baru saja, sekolah baru saja mendapatkan kenegerian. Kenapa posisi saya harus dimutasikan atau saya merasa dizolimi karena gimana ya, saya masih kepingin ikut membangun masyarakat ini atau sekolah yang sekarang ini saya pegang ini gitu. Itu saja sih. Selama sekian tahun saya yayasan kan, dan saya masih juga nggak mendapatkan anggaran dari pemerintah yang seperti itu. Jadi sekarang kepinginnya setelah diberikan, saya juga masih kepingin meneruskan atau menjadi kepala sekolah di situ. Menyelesaikan masalah kayak pemerintah itu harusnya buat itu tuh ditempatkan ke TK yang belum ada, TK yang dinegerikan yang belum ada yang belum ada kepala negerinya atau belum ada yang pegawai negeri yang di situ gitu, bukan kita yang sudah cukup. Iya, kalau saya kan murid sudah cukup dibagi kepala sekolah sama guru gitu, jadi nggak ada masalah kalau nggak ada guru yang lain datang. Itu masih contohnya gini Mak, TK Yosomula itu kan belum ada sekolah negeri, ya kan honor semua. Nah itu kenapa kok nggak buka nggak ke sana yang orang baru itu gitu. Sama TK yang ini gitu. Yang PKK 3 ini kelihatan masalah tapi malah menimbulkan masalah ya gitu. Jadi itu yang buat saya itu kurang ikhlas menerimanya gitu. Jadi bahasa ibu tadi, permasalahan ini tidak akan terjadi kalau pemerintah Kota Metro menyelesaikan masalahnya. Kayak misalnya Bu Astuti orang baru ini yang mau ditaruh di TK Negeri 2 ini ditaruh di TK yang lain yang di situ belum ada ASN-nya, itu baru nggak ada masalah gitu. Jadi itu Etika. Iya, etikanya seperti itu. Jadi nggak ada yang merasa terzalimi seperti saya gitu. Dan guru-guru yang sudah sekian tahun